Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya mungkin saya di sini akan menyampaikan sedikit materi yang baru aja saat kuliah itu disampaikan oleh dosen saya, yang menurut saya di mana ini materinya itu lumayan bagus untuk kita semua selaku generasi Z atau generasi milenial lah gitu. Tentang sebuah kepemimpinan dan leadership. Jadi tadi pas waktu saya kuliah itu benar-benar dibahas tuntas mengenai kepemimpinan, apa sih gitu arti sebuah kepemimpinan dan apa sih gitu dampak positif dan negatifnya. Mungkin di sini saya nggak akan ngebahas tuntas, tapi lebih ke arah ini aja ya, kayak penting-pentingnya aja gitu. Kalau di ini tentang kepemimpinan, masyarakat memandangnya sebagai pemimpin karena kewibawaannya mengelola bisnis yang ditangani atau mengelola anggota gitu. Jadi kayak apa ya, kita sebagai pemimpin itu punya wibawa, punya tanggung jawab untuk memimpin anggota. Jadi kalau ada anggota kita yang susah diatur atau apa gitu, itu lebih baik kita itu mendiskusikannya secara kekeluargaan atau bisa langsung ini nih, kayak ngobrol ke orangnya. Jadi semisalkan ada anggota kita yang tidak mengerjakan tugasnya, itu bisa ditanya gitu, tadi kenapa kenapa ininya nggak selesai, kenapa tugasnya nggak selesai gitu. Jangan malah kita memberikan solusi kayak semisalkan nih si A itu mengerjakan tugas tapi tugasnya nggak selesai. Terus pemimpin itu bilang, ayolah kita sama-sama membantu si A gitu. Nah itu menurut saya kurang efektif, atau kata dosen saya juga kurang efektif, karena dari segi kepemimpinan yang seperti itu tidak apa ya, anggotanya itu jadi tidak mandiri gitu, karena itu tuh melatih kita supaya dalam berorganisasi itu memiliki tanggung jawab masing-masing, baik itu kepemimpinan maupun keanggotaan itu. Jadi apa sih gitu kunci atau kriteria seorang pemimpin yang sukses? Di sini ada 3. Yang pertama, pemimpin yang dicintai bawahan. Maksudnya dicintai bawahan itu bener-bener suatu pemimpin yang dapat merangkul bawahannya gitu. Bukan pemimpin yang dijadikan boneka atau bawahannya, bukan pemimpin yang otoriter, tapi benar-benar pemimpin yang bergerak, itu bawahan juga ikut bergerak atau anggota itu ikut bergerak bareng-bareng gitu. Yang kedua, pemimpin yang suka bermusyawarah namun tegas. Nah ini perlu digarisbawahi, pemimpin yang suka bermusyawarah namun tegas. Jadi maksudnya kita itu apa ya, kayak semisalkan nih kita berdiskusi tentang, ambillah contoh tentang kerja kelompok. Baiknya kerja kelompok ini gimana nih gitu. Siapa yang mau ngerjain tugas ini. Kalaupun ada anggota yang merasa keberatan, itu kan sistemnya kan demokrasi gitu. Misalkan ada 20 orang, 15 anggota lain setuju dengan rencana B, tapi 5 anggota lain setuju dengan rencana A. Mau nggak mau kan yang menang kan yang B. Nah otomatis yang 5 itu harus mengikuti apa yang diusulkan di awal gitu, karena perjanjiannya itu yang rencana B itu yang dipengenin oleh anggotanya. Si pemimpin ini harus gimana nih gitu biar si apa yang milih kerja kelompok A ini enggak merasa kayak enggak apa ya, kayak terkucilkan atau pilihan apa atau kecewa gitu, pilihannya itu tidak terlaksana gitu. Itu yang ketiga, itu pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya. Jadi ibaratnya itu kayak pemimpin itu tempat curhat, bukan tempat curhat juga sih, tapi lebih ke arah apa ya, kayak mendengarkan aspirasi atau keluh kesah bawahannya atau anggotanya. Kayak misalkan kalian itu di divisi ini nih, kayak contoh di divisi keamanan, ambillah pondok pesantren Kayu Walang ya, di divisi keamanan, ke ketuanya contoh Gibran ke divisi keamanan itu kayak ini nih, minta tolong ini santri kok susah diatur gitu, baiknya gimana nih gitu. Nah Gibran itu kayak ngasih aspirasi atau ngasih pendapatnya, begini lebih baiknya begini gitu, kayak mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu
tadi mampu menampung aspirasi bawahannya atau bisa memberikan pendapat gitu untuk anggotanya. Dan yang berikutnya itu ada 3 variabel kepemimpinan. Apa sih gitu 3 variabel kepemimpinan itu? Variabel kepemimpinan itu dihasilkan dengan cara apa ya, biar pemimpin ini bahasanya nggak pelangap-longo atau nggak ngerti gitu tujuannya ini mau dibawa kemana gitu. Ada 3. Yang pertama itu pengaruh, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga tujuan. Nah ini balik lagi pengaruh, bahwasanya ketika kita menjadi pemimpin, pengaruh apa sih gitu yang bisa kita bawakan, pengaruh apa sih gitu yang bisa kita wujudkan ke depannya, atau pengaruh apa gitu yang bisa kita berikan untuk semua anggota kita. Yang kedua komunikasi. Nah ini pemimpin kalau nggak ada komunikasi itu bahasanya percuma, dalam artian apa ya, kayak itu malah lebih kesepihak gitu. Kayak semisalkan nih kita kerja kelompok tapi semuanya itu kita yang nanggung atau pemimpin yang nanggung, jadi kayak nggak ada komunikasi gitu. Misalkan kerja kelompok, ayo langsung kerja, jadi nggak ditentuin bagiannya itu yang mana. Nah itu tanpa komunikasi. Jadi sangat dipentingkan sekali bahwa seorang pemimpin itu memiliki komunikasi yang sangat lancar atau komunikasi yang tidak terputus gitu, jadi saling berhubungan atau saling mengerti satu sama lain. Yang ketiga itu tujuan. Nah udah jelas, jadi tujuan itu atau tadi yang semisalkan kita kerja kelompok itu mau dibawa kemana gitu. Semisalkan kita mau nyari nilai yang tinggi atau mendapatkan nilai yang bagus, nah itu kan tujuannya nilai yang bagus. Kalau nggak ada 2 unsur ini atau pengaruh tadi atau komunikasi, itu pasti nggak bakal tercapai gitu tujuannya. Itu. Sama ada lagi tentang mohon maaf. Tentang leadership dalam teori organisasi. Jadi ada beberapa lapis, ada 7 lapis. Yang pertama itu ada organisasi, administrasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, human relationship, dan personal appreciation. Jadi di dalam sebuah organisasi atau kepemimpinan atau dalam sebuah apa ya, perkumpulan itu penting sekali adanya 7 ini ya, 7 posisi atau 7 lapis ini karena sangat berpengaruh dalam satu sama lain. Pemimpin harus memunculkan kesadaran diri para anggotanya bahwa bekerja ini merupakan suatu kebutuhan. Jadi kalau kita nggak ada tujuan, itu hampir sama tujuan dan kebutuhan. Tujuan kita tuh bekerja sama itu untuk apa sih gitu? Tujuan kita di organisasi ini untuk apa gitu? Tujuan kita bekerja kelompok itu untuk apa? Jadi benar-benar terrealisasi ini tuh kita itu berkumpul kayak gini tuh mau dibawa kemana atau tujuan kita itu nanti apa gitu. Yang pertama itu unsur etos kerja dan kualitas. Jadi kualitas kita selama kita bekerja atau berkumpul bermusyawarah seperti ini itu dampaknya apa sih gitu untuk diri kita? Apa hanya sekedar kita mendengarkan atau materi yang apa ya, semisalkan yang pemimpin berikan atau yang kita kerjakan bareng-bareng itu teresapi gitu. Terus yang kedua ada unsur pengetahuan dan keterampilan. Nah dalam sebuah kerja kelompok atau sebuah kerja sama tim atau organisasi itu pasti ada yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita itu nggak stuck di situ-situ aja gitu. Ya namanya berorganisasi, yang namanya bekerja kelompok, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, iya kan ya? Pasti ada perkembangan di situ. Entah itu apa ya, kayak kita menemukan keterampilan yang baru atau pengetahuan yang lebih luas. Sama ada yang namanya unsur kejujuran. Dalam diri seorang pemimpin itu harus ada yang namanya kejujuran. Karena kalau nggak jujur, itu kita itu kayak apa ya, bakal ada kayak yang namanya pilih kasih gitu. Jadi kita susah untuk mengutarakan kejujuran. Yang terakhir itu unsur ibadah. Jadi sebagai seorang pemimpin tanpa dibekali ibadah atau apa ya bahasanya itu tanpa sandangan, itu kita tuh nggak tahu gitu tadi mau dibawa ke arah mana atau
seorang bawahan anggota itu pasti kan kalau apa-apa itu kalau ada masalah itu pasti ngomongnya ke pemimpin kan atau ketua. Nah ketua ini kalau ada masalah ini kita tuh nggak tahu gitu harus ngobrolnya ke siapa atau harus ngininya ke siapa. Eh, Pemecahan masalahnya itu ya tadi salah satunya itu ya dengan ibadah atau dengan mendekatkan diri kepada Sang Robbi. Sama yang terakhir yang ingin saya tekankan itu membentuk sebuah karakter atau anggota atau sebuah grup yang solidaritas gitu. Yang pertama, memiliki pemimpin yang mengayomi dan mencintai timnya. Jadi percuma kalau kita itu mempunyai pemimpin yang bahasanya apa ya, kayak sibuk dengan dirinya sendiri atau pemimpin yang lebih mengentingkan urusan pribadi daripada urusan apa namanya anggotanya atau organisasinya gitu. Jadi sangat benar-benar diperlukan. Sama yang kedua, tim yang bekerja melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Jadi balik lagi gitu, apa tujuan kita itu di organisasi atau kerja kelompok atau dalam hal apapun, tujuan kita apa sih gitu, bermanfaat atau tidak. Misalkan kayak tadi berorganisasi, berarti tujuan kita itu untuk mencari relasi gitu, untuk mencari pengetahuan sampai mana teori berpikir kita, sampai mana bahasanya kayak komunikasi kita dalam satu sama lain. Sama yang terakhir, tim yang merasa sebagai sebuah keluarga. Nah, dalam sebuah tim pasti ada yang namanya kekeluargaan atau apa ya, ya saling mengayomi, baik itu dari anggota ke ketua atau ketua ke anggota atau bahkan mungkin kayak dari anggota lain ke anggota lain juga. Jadi sangat penting yang namanya sebuah tim ini yang namanya memiliki sebuah kekeluargaan. Karena kalau cuman faktor apa ya kayak ketua anggota itu agak kurang. Jadi harus dilengkapi dengan tadi sebuah kekeluargaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan itu datangnya dari saya, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tadi pengucapan yang salah. Mungkin cukup sekian. Ungdur makola walatang durman kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.